Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. Keempat, tidak sambil main game. Kelima, persiapkan Alkitab. Keenam, persiapkan persembahan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Pemusik kita hari ini adalah Kak Elsa dan Bang Yohanes. Mari kita mulai ibadah. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes. Jumpa lagi dengan Kak Kiki dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Dan pemain musik kita hari ini Kak Elsa dan Bang Yohanes. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kakak mau kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita mau mulai lagi pujian kita hari ini dengan berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita bernyanyi ya adik-adik. Ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan mengawasi kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Hai adik-adik masih semangat hari ini kan? Nah,
Adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik melihat di sekitar. Coba lihat keluar jendela. Apakah matahari pagi ini bersinar dengan terang? Adik-adik masih ingat dengan lagu sekolah minggu kita tentang matahari bersinar terang? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Lagu kita Matahari Bersinar Terang. Masih semangat kan? Dan lebih semangat lagi, kita bernyanyi sambil menari yuk. Kita menyanyikan lagu pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan yang harus dipatuhi. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian kita, sudah mengumandangkan hukum Taurat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah rukun bersama saudara. Nah, cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Mariati. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian kita dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Kebenaran dan kasih dan damai yang
siap untuk mendengar firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga di pagi hari yang indah ini kami dapat mengikuti ibadah secara online Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dan mengurapi kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, urapi kami satu persatu, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman yang akan dibawakan oleh Depen Sianturi. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 di bawah judul Puji-pujian pada malam hari. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Terima kasih Depen untuk pembacaan firman Tuhannya. Nah, adik-adik, tema kita hari ini rukun bersama saudara. Nah, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan saudara? Saudara itu ada bapak tua, ada bapak muda, namboru, tante, tulang. Nah, masih banyak lagi saudara yang kita miliki. Nah, di dalam keluarga juga ada yang disebut saudara. Nah, keluarga inti itu terdiri dari papa, mama, kakak, dan adik. Nah, kakak dan adik ini disebut juga saudara. Apakah adik-adik pernah bertengkar dengan kakak atau adik? Nah, apa yang menyebabkan adik-adik bertengkar? Apakah itu rebutan makanan, rebutan mainan? Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Pasti papa mama marah. Nah, adik-adik pernah enggak mendengar seekor binatang kecil yang hidup rukun dan selalu bergotong royong? Binatang apa namanya itu? Ya, benar, semut. Semut itu kalau kita perhatikan, kalau ketemu dengan semut yang lainnya, dia akan seperti bersalaman. Nah, kalau dia bertemu dengan makanan, mereka selalu mengangkat makanan itu secara bergotong royong. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita hidup bergotong royong atau hidup rukun bersama saudara. Nah, tadi pemazmur 133 ayat 1 sampai 3 mengajarkan kita supaya hidup rukun. Nah, kalau misalnya kita hidup rukun, pasti kita senang ya adik-adik. Bila kita punya makanan, kita makan bersama. Dan bila kita punya mainan, kita bermain bersama. Bila sudah terjadi seperti itu, kita akan senang. Terlebih juga Tuhan senang melihat adik-adik yang hidup rukun. Tidak ada pertengkaran, tidak ada yang saling merebutkan. Tetapi di dalam keluarga itu, bila kita hidup rukun, kita akan damai dan penuh kebahagiaan. Kalau kita sudah damai dan bahagia, Tuhan pasti senang. Tuhan akan selalu memberkati kita. Ya kan adik-adik? Nah, jadi biarlah firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk hidup rukun bersama saudara kita, bersama kakak dan adik kita, juga saudara kita yang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru kami dengarkan. Biarlah firman yang kami dengarkan itu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan dapat kami menyadari akan kasih-Mu yang selalu setia menyertai kami.
Biarlah Tuhan Kau pimpin dan tuntun langkah kami, Kau ajar-ajari kami, agar kami selalu setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, di atas segalanya ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Aktivitas kita hari ini membuat bingkai foto. Caranya sebagai berikut. Siapkan 3 lembar kertas origami, yang lembar pertama ukuran foto, lalu ambil yang berbeda, gunting menjadi persegi panjang. Buat persegi panjang menjadi 4 buah. Warnanya boleh berbeda ya adik-adik. Lalu lipat 2 persegi panjang seperti yang ada di video. Setelah itu kita tempel di bagian sisi samping di kertas putih itu. Jadi semua sisi kertas putih itu kita tempel kertas persegi panjang yang sudah kita lipat. Lalu gunting ujung-ujung kertas persegi panjang sesuai kreasi adik-adik. Setelah selesai, adik-adik menuliskan ayat hafalan di dalam bingkai foto. Dan jangan lupa ya, foto bersama kakak atau adik yang sambil memegang bingkai foto yang sudah dibuat ya. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Mari kita lihat aktivitas adik-adik minggu kemarin. Check it out. Good job ya adik-adik, aktivitas kalian bagus-bagus semua. Tuhan memberkati kalian menjadi anak-anak yang pintar dan kreatif. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan kita hari ini? Wah, pasti luar biasa dong. Untuk itu adik-adik lebih semangat lagi untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, sebagai respon kita akan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Satukanlah Hati Kami. Tuhan dan Raja
Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk menyerahkan persembahan ditulis dalam Yakobus 1 ayat 17a. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Marilah kita menyerahkan persembahan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mendoakan persembahan kita, Inang Pendeta ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan keadilan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.